teman-teman semua, ya. Oke, malam ini kita akan free webinar ya. Kita akan free webinar. Kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan ya, yaitu dengan supply demand, ya. Nah, bagaimana sebenarnya supply demand ini kita bisa gunakan dalam kita melakukan sebuah transaksi, gitu ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman yang sudah pernah belajar price action, ini akan sangat terbantu sekali dari materi yang akan saya jelaskan, ya. Nah, bagi teman-teman mungkin yang belum pernah sama sekali belajar price action, maka saya harapkan materi malam ini bisa membantu teman-teman dalam melakukan sebuah analisa dan tentu saja akan bisa bisa sangat-sangat membantu sekali kita dalam melakukan sebuah transaksi. Katakanlah misalkan teman-teman saat ini masih menggunakan indikator, teman-teman ya. Teman-teman masih menggunakan indikator, dan dengan kita menggunakan price action ini akan menjadi satu informasi yang sangat baik yang kita bisa gunakan sebagai informasi tambahan. Ya, nah karena bagaimanapun juga dalam kita melakukan sebuah transaksi tidak ada yang 100% tepat gitu ya. Nah, tapi dengan kita menggunakan price action, minimal kita bisa mendapatkan satu hal yang mungkin dengan perspektif yang berbeda ketika teman-teman menggunakan seperti moving average, menggunakan Bollinger Band dan seterusnya. Ya, saya ambil contoh ketika teman-teman menggunakan, di sini ada yang menggunakan barangkali stokastik ya, ada yang menggunakan stokastik. Saya pengen tanya, di sini ada yang menggunakan stokastik, teman-teman? Ada yang menggunakan stokastik sebagai satu trigger untuk kita bisa melakukan trade? Apakah ada? Nah, dengan kita menggunakan dengan kita menggunakan informasi dari price action, kita tahu di mana kondisinya dalam keadaan posisi overbought atau di mana dalam keadaan posisi oversold. Ya. Jadi ini akan sangat-sangat membantu sekali kita dalam melakukan sebuah transaksi. Oke, saya ambil contoh. Ya. Misalkan saya tambahkan indikator ya. Oke, misalkan saya tambahkan adalah stokastik. Ya, stokastik. Saya pakai standar, nggak pakai yang macam-macam ya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan acuan dari time frame H4 ya. Kalau kita menggunakan acuan dari time frame H4, teman-teman bisa ngelihat kondisi harga ketika dalam kondisi yang ada di posisi seperti yang ada di sini, teman-teman bisa lihat. Oke. Jadi kalau ini saya tarik ya, maka ini adalah kondisi daripada overbought. Ya, kondisi daripada overbought. Sedangkan kita lihat di bagian bawah ini, ya, kita akan banyak sekali melihat kondisi-kondisi dari posisi overbought. Ini adalah posisi oversold semua. Ya, di bawah dari 20 ini adalah posisi oversold, kemudian yang di atas ini adalah posisi ekstrim, posisi dari overbought. Nah, apakah semua signal daripada overbought dan oversold ini kita bisa gunakan sebagai satu acuan untuk kita melakukan posisi buy atau posisi sell? Nah, ini menjadi satu hal yang menarik. Kalau teman-teman hanya berpedoman pada kondisi di mana posisi oversold Anda langsung buy, atau posisi overbought Anda langsung sell, ini akan menjadi satu hal yang sangat serius sekali, di mana mungkin Anda tidak akan selalu tepat untuk masuk, teman-teman. Nah, dengan kita menggunakan price action, minimal kita bisa tahu di mana kira-kira kita bisa menempatkan apakah saatnya kita menggunakan signal entry dari overbought atau oversold itu sendiri. Saya ambil contoh, ini adalah kondisi yang terjadi pada tanggal 23 Juni 2021. Ya. Kalau kita lihat sejarah harga,
di bagian sebelah sini kita melihat ada zona supply, teman-teman. Ya. Dan kita melihat di sini ada zona supply. Zona supply inilah yang menahan harga sebenarnya. Ya. Di posisi inilah harga akhirnya tertahan. Nah, pada posisi di indikator ini menunjukkan kondisinya adalah kondisi dari posisi overbought, ya. Lalu disinilah kita bisa melakukan peluang untuk melakukan posisi untuk sell, karena ini adalah area supply. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, apa itu supply, apa itu demand? Habis ini saya akan jelasin. Tapi yang jelas adalah zona supply atau zona demand ini adalah sebuah level penting dalam pergerakan harga, teman-teman. Ya, sebuah level penting dalam sebuah pergerakan harga. Ini akan berdampingan dengan support resisten yang terjadi di market. Oke, sekarang apakah memang bisa terjadi di mana zona supply demand juga akan berdekatan dengan atau confluence dengan support resisten? Nah, kalau teman-teman melihat zona supply demand ini juga confluence dengan zona dengan batasan support resisten, maka ini akan menjadi level yang sangat kuat sekali. Teman-teman bisa lihat di sini, saya tebelkan. Kalau kita lihat dari sejarah harga, memori harga, kita bisa melihat bahwa adanya pantulan-pantulan harga ini memberikan informasi memori harga di masa lalu. Gitu ya. Memori harga di masa lalu. Di mana memori di masa lalu ini akan bisa kita gunakan dalam melakukan sebuah transaksi, atau kita bisa prediksi kemana harga kemungkinan akan naik atau turun. Ya. Ini adalah sebuah proses di mana terjadi yang namanya flip, teman-teman. Oke, yang terjadi disebut sebagai namanya adalah flip. Apa flip? Flip itu adalah peralihan dari resisten support become resisten. Teman-teman bisa menyebutnya apapun, ada bisa menyebutnya sebagai SBR boleh. Ya. RBS nggak ada masalah. Ya, flip ini saya lebih menyebutnya flip karena lebih umum. Lebih bisa menggambarkan pergantian dari RBS, pergantian dari SBR, atau mungkin Anda bisa sering mendengar istilah RS flip. Tidak perlu bingung juga ya. Ini mengacu kepada hal yang sama. SR flip. Oke. SR flip, RS flip. Kalau kita lihat ini adalah SBR, maka ini adalah support become resistant, SR flip. Kalau kita lihat ini RBS, maka akan menjadi RS flip. Ya. Jadi konsepnya adalah sesederhana itu di market. Nah, kalau teman-teman melihat di chart, Anda melihat sebuah zona ini, sebuah zona, katakanlah kita melihat di sini ada drop, base, drop, lalu harga tertahan atau confluence dengan batasan support resisten, maka ini menjadi zona kuat. Dibandingkan dengan zona drop, base, drop yang tidak confluence dengan zona atau sebuah level yang di break. Ya, oke, sampai sini cukup clear. Suara saya kedengaran? Masih kedengaran jelas, teman-teman? Cukup jelas? Clear? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Oke, good. Nah, jadi ketika teman-teman melihat ini ada batasan support resisten yang di break seperti ini, maka ketika harga pertama kali balik setelah di break, jadi kalau teman-teman melihat proses di mana awalnya harga naik ke atas, kemudian di break gitu ya, lalu retest, maka kita sebut ini adalah retest pertama kali. Oke, retest pertama kali, maka kita bisa menyebutnya sebagai FTB, first time back. Disinilah sebenarnya peluang terbaik kita dalam melakukan sebuah transaksi. Ya, FTB ini menjadi satu momen atau satu momen peluang entry kita dalam melakukan sebuah transaksi. Jadi kalau teman-teman melihat ada level SR flip, ada flip yang terjadi,
ya, maka kita akan ambil yang first time back. Nah, lalu apakah ketika level ini sudah di break, kemudian terjadi pullback, di sini kita peluang untuk melakukan posisi buy dengan TP yang kita bisa dapetin di sini. Nah, teman-teman juga bisa lihat dari sini, kita lihat posisi daripada harga ketika kita melihat stokastik menunjukkan bahwa kondisinya adalah oversold, ya teman-teman ya. Kondisinya posisinya adalah oversold di sini. Lalu tepat pada posisi tersebut ada harga yang di break, maka ini menjadi satu signal yang positif sekali untuk kita bisa melakukan posisi buy. Ya. Nah, ini adalah fungsi ya. Dengan kita menggunakan price action, kita bisa dapat timing yang pas untuk masuk. Ya. Jadi rule-nya adalah ketika Anda melihat ada pola resisten di break become support, maka Anda tinggal dilihat apakah kondisinya adalah kondisi oversold. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ini first time back, artinya pertama kali kembali, pertama balik setelah di break. Jika benar pertama kali harga kembali setelah di break, oke, dengan momentum yang sangat kuat, maka secara high probability kemungkinan harga akan naik. Gitu ya. Jadi ini adalah rule-nya. Nah, kemudian kalau teman-teman juga melihat kondisi dalam keadaan uptrend, oke, jadi kita hanya ambil ketika kondisi uptrend, gitu ya, kondisi uptrend, kemudian ini juga menunjukkan posisinya posisi oversold. Ya, posisi oversold. Kita bisa ambil posisi untuk melakukan buy. Bagaimana jika terjadi di sini? Maka kalau kondisinya terbalik ketika harga membuat downtrend, ketika dia melakukan breakout dari support menjadi resisten, maka kita bisa ambil, cari kondisinya posisi overbought. Oke, posisi overbought apakah dia first time back atau tidak? Kalau dia first time back, maka teman-teman bisa ambil untuk melakukan trade di bagian sebelah sini. Ya. Dan lupakan semua signal-signal overbought dan oversold yang tidak berada pada level-level penting. Teman-teman. Oke. Lupakan semua level-level yang tidak penting. Nah, apakah sekarang kita coba lihat bagian sebelah sini, apakah ini level penting? Apakah ini level penting? Oke, kalau teman-teman lihat nih, kalau kita hanya berpatokan pada posisi dari overbought yang posisi sebelah sini, teman-teman bisa lihat overbought. Apakah ini level penting dari harga yang terjadi di bagian sebelah sini? Apakah penting? Ya, kita lihat ini penting. Tetapi teman-teman lihat yang terjadi kemudian ketika harga turun, melakukan manipulasi lagi baru drop. Nah, di sini kita melihat ada dua level penting, yaitu adalah support become resistant. Kemudian kita melihat ada area supply. Jika saya harus memilih level mana yang saya akan ambil, maka saya akan ambil zona supply-nya. So, ketika kondisi posisi overbought seperti ini, saya nggak akan ambil posisi di bagian sebelah sini, karena biasanya market akan melakukan manipulasi market dan dia akan ngejar ke bagian atas. Dan kalau kita lihat dari sejarah harga, maka kita bisa mendapatkan satu level yang lain, yaitu ini adalah support yang lain. Oke? Dan disinilah tempat terbaik kita untuk melakukan posisi sell. Tapi kalau teman-teman lihat, teman-teman perhatikan, ketika kita melakukan posisi sell di sini, apakah ini terjadi konfirmasi hal yang sama dengan stokastiknya, teman-teman? Kelihatan? Terjadi tolak belakang nggak? Berkebalikan nggak kondisinya? Saya ingin tanya. Berkebalikan nggak kondisinya? Iya Pak, benar. Berkebalikan ya? Berkebalikan ya? Nah, kalau berkebalikan seperti ini, ya, maka mana yang harus kita dahulukan? Yang harus kita dahulukan adalah price action-nya, teman-teman. Jadi price action ini menjadi filter buat kita kapan harus pakai indikator, kapan tidak. Tapi jika indikator ini saat berbarengan dengan satu confluence yang sama, maka ini menjadi satu konfirmasi yang cukup baik untuk kita bisa melakukan sebuah transaksi. Dalam contoh yang saya jelasin kali ini, kita menggunakan contoh dari stokastik. Ya,
contoh dari stokastik. Seperti itu ya. Sampai sini cukup jelas ya kira-kira ya konsep dari teman-teman bisa menggunakan indikator stokastik untuk bisa menjadi satu trigger kita melakukan posisi buy atau posisi sell. Jadi usahakan cari kondisi-kondisi flip yang terjadi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa flip ini menjadi satu menjadi satu lokasi di mana kita bisa mencari peluang untuk melakukan buy atau melakukan posisi sell. Oke, saya ambil dari ebook S&D Mastery ya. Saya kebetulan ada buat ebook S&D Mastery. Di sini saya akan jelaskan sedikit bagaimana sebenarnya latar belakang mengapa kita harus menggunakan dari flip tadi. Nah, dalam kita menganalisa market, sebenarnya ada dua pendekatan yang dilakukan oleh sebagian besar trader. Apakah Anda seorang technical analysis atau Anda adalah seorang fundamentalis? Ya, saya tidak membahas secara khusus untuk fundamental karena mungkin itu bukan jalur yang saya lakukan, tapi saya lebih fokus kepada technical analysis. Dalam hal ini adalah price action. Nah, ketika teman-teman menggunakan technical analysis price action, maka kita harus punya dasar pemikiran dulu mengapa kita harus menggunakan technical analysis. Oke, ada 3 hal mengapa kita menggunakan technical analysis sebagai alasan kita untuk trade. Yang pertama adalah market action discount everything. Jadi artinya apapun yang terjadi di market, baik yang belum atau yang sudah terjadi, maka itu sudah tercermin pada pergerakan harga itu sendiri. Oke, kita tidak perlu tahu apa sebab harga naik dan turun. Yang perlu kita lakukan adalah aksi pasarnya itu seperti apa. Ya, jadi percuma ketika teman-teman melakukan trade, melakukan posisi trade, contoh misalkan di sini. Katakanlah ini adalah sebuah news yang terjadi, gitu ya. Anda adalah seorang fundamental. Lalu Anda melihat berita apakah pound sterling akan menguat atau melemah dari fundamental yang teman-teman lihat. Anda lihat news dan segala macam. Nah, kemudian ternyata beritanya positif buat pound sterling. Ternyata harga naik sampai area ini dan ternyata betul naik. Tapi ketika terjadi kenaikan, katakanlah news terjadi rilis pada jam 4 sore misalkan gitu ya. Terjadi pada 4 sore ada rilis news. Nah, kemudian harga sudah keburu naik di bagian area ini dan harga sudah naik di teman-teman di bagian sebelah sini misalkan. Harga naik di sini. Oke, harga naik. Lalu Anda melihat naiknya harga ini karena bla 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 segala macam, itulah yang menyebabkan harga naik. Lalu ketika harga sudah naik di bagian sebelah sini, ini sudah bergerak sejauh 92 pip. Lantas ketika Anda sudah tahu sebabnya, terus Anda mau ngapain? Kan itu jadi pertanyaan, betul? Ya enggak? Terus Anda mau ngapain? Kalau Anda melakukan posisi buy di area ini, satu hal yang pasti adalah kalau Anda nge-buy, jelas Anda harus mempersiapkan satu resiko. Kalau Anda melakukan posisi buy di bagian sebelah sini setelah terjadi news, maka pasti SL Anda ada di bawah sini. Nah, tentu saja kita juga harus memikirkan sebelum kita melakukan sebuah transaksi, apakah SL ini atau resiko yang sudah kita siapkan ini sudah kita hitung terlebih dahulu resikonya atau tidak. Nah, kalau kita tidak memperhitungkan resikonya, maka ini akan jadi suatu masalah. Ya, iya kalau memang betul naik ya itu memang rezeki. Tapi bagaimana jika tidak naik, malah turun, gitu ya. Nah, jadi dengan technical analysis kita percaya bahwa apapun yang terjadi di chart itu sudah tercermin pada pergerakan harganya. Ya, kita nggak peduli apakah beritanya positif atau negatif. Kita sebagai seorang technical analysis hanya memperhitungkan dan kita hanya melihat aksi reaksi harga. Gitu ya. Kita hanya memperhitungkan aksi reaksi harga. Tidak peduli apapun yang terjadi di market. Berita apapun yang terjadi kita tidak peduli. Gitu ya. Oke, yang kedua adalah ini. Ya, yang kedua adalah price move in the trend. Harga bergerak di dalam trend. Kemudian yang ketiga adalah history repeat itself. Sejarah berulang dengan sendirinya. Nah,
ini menjadi satu alasan yang kita gunakan mengapa tadi SR flip, ya, mengapa flip kita bisa gunakan, teman-teman. Mengapa konsep daripada flip ini kita bisa gunakan? Karena kita percaya bahwa history repeat itself. Gitu ya. Selalu ada pola yang terjadi berulang di market. Jadi ketika resisten di break, harga akan naik. Seperti ini seterusnya. Ya, kita percaya hal ini. Ya, makanya kenapa SR flip kita gunakan. Nah, kemudian alasan lain mengapa kita juga harus menggunakan flip adalah kita berkaitan dengan yang namanya adalah price behavior. Oke. Price behavior ini adalah sebuah perilaku harga, teman-teman. Ya. Perilaku harga. Ya, sebuah perilaku harga yang terjadi di market. Ya. Jadi pergerakan harga di market itu sebenarnya adalah akibat langsung dari persepsi kolektif dari seluruh buyer dan seller yang terjadi di pasar. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat ini adalah satu contoh dari perilaku dari price behavior. Nah, seperti kita ketahui bersama bahwa dalam kita melakukan sebuah transaksi ada saja ya yang mendapatkan profit, juga ada yang mengalami kerugian. Dan faktanya 95% trader akan mengalami kerugian. Dan hanya 5% saja yang bisa survive. Dari 5% ini mungkin hanya 2 atau 3% saja yang benar-benar bisa bertahan dan akhirnya bisa konsisten. Ya, inilah big player dan institusi masuk ke dalam 5% ini. Sedangkan 90% adalah trader-trader yang mengalami kerugian. Jadi konsep sederhananya ketika mungkin di luaran sana mungkin Anda saat ini mengalami kerugian, di luaran sana mungkin ada yang mendapatkan keuntungan. Sebaliknya, ketika Anda mengalami keuntungan, Anda profit, ada orang lain yang mengalami loss. Nah, price behavior adalah kita mencoba untuk melihat, ya, karena history repeat itself terjadi di market, maka perilaku harga, cerminan para pelaku pasar pun tercermin pada pergerakan harga itu sendiri, teman-teman. Nah, saya ambil contoh. Katakanlah Anda adalah seorang pemula, Anda baru belajar trading. Apa yang teman-teman bayangkan ketika kita melihat candle yang bullish, teman-teman? Apa yang teman-teman bayangkan ketika kondisinya adalah lagi bullish banget? Apa yang dilakukan oleh trader pemula, teman-teman? Sell. Apa biasanya? Sell. Buy dong. Oh. Apa yang dilakukan trader pemula ketika melihat candle besar seperti ini? Ngejar harga nggak, teman-teman? Oh, FOMO. FOMO. Ngejar harga nggak kira-kira? Ngejar. Iya, Om. Ngejar harga. Pasti ngejar harga. Saya berani bertaruh. Anda yang baru belajar, yang apa ya, yang kaum corona, jadi maksud saya trader-trader yang lahir itu pada saat terjadi corona, pada saat pandemik. Jadi mungkin lagi hangat-hangatnya lagi cryptocurrency, kemudian ada saham dan seterusnya. Ini menjadi menjadi tempat mereka untuk melakukan posisi buy. Mungkin kalau Anda adalah seorang scalper ini bisa selamat. Mungkin loh ya. Istilahnya nyopet gitu ya. Nah, ini bisa dapat. Bagaimana jika Anda sudah mulai serakah? Oke, Anda sudah FOMO, fear of missing out. Jadi FOMO itu singkatan dari fear of missing opportunity. Anda FOMO, nanti kalau saya nggak nge-buy keburu terbang gitu ya. Sudah, Anda buy. Lihat yang terjadi kemudian. Setelah ini Anda lakukan buy. Apa yang terjadi? Oke, tebak. Drop, teman-teman. Oke. Terjadi drop luar biasa. Kemarin saya sempat ingetin di channel Telegram. Saya ada channel Telegram dan saya kemarin sempat bilang bahwa jangan masuk ketika sudah terjadi kenaikan yang luar biasa. Oke, sekarang saya tampilin ya alasan mengapa area itu menjadi satu ladang pembantaian. Oke, lihat teman-teman bisa lihat
ini adalah saham dari BABP. Ya, saya bilang awas jangan FOMO di sini, ini jebakan dari bandar. Oke, di sini mungkin saya tahu ada trader yang saham, ada yang forex, ada yang kripto. Kripto pun juga sama, polanya sama seperti persis banget. Ini adalah satu pola di mana big player dengan cara mereka melakukan jebakan untuk retail untuk masuk. Oke, saya bilang jangan FOMO untuk masuk. Ini di BABP di weekly. Oke, mari kita lihat apa yang terjadi ketika setelah saya share. Teman-teman bisa lihat. Ketika saya share, ini kebetulan saya zoom lagi ke time frame yang lebih kecil, langsung dibanting, teman-teman. Benar-benar ini satu jebakan yang cukup yang cukup telak ya. Jebakan yang cukup telak yang bisa terjadi kapanpun, teman-teman. Ya, bisa terjadi kapanpun. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Ini pada saat kondisi lagi naik, ini kenceng nggak naiknya, teman-teman? Kenceng nggak? Saya ingin tanya, kenceng nggak naiknya? Ketik di komentar, kenceng nggak naiknya? Kenceng sekali ya. Oke ya, ini kenceng banget naiknya gitu. Ini kenceng banget naiknya. Ini akan menjebak retail trader nggak, teman-teman? Akan ngejebak nggak? Pasti akan ngejebak. Saya jamin ini pasti akan ngejebak orang-orang yang baru belajar trading, ini akan ngejebak. Buy di pucuk ini. Oke. Lihat yang terjadi setelah melakukan posisi buy di bagian sebelah sini. Anda bisa lihat. Bisa lihat ya, apa yang terjadi. Ya, tidak peduli ini candle setelahnya adalah bullish, ya oke, ini bullish. Candle Marubozu besar gini ya, candle Marubozu langsung dibanting. Oke, langsung dibanting, nggak peduli. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini adalah ketika teman-teman melihat kondisinya strong bullish, ini adalah strong bullish seperti ini. Oke. Sebelum Anda melakukan transaksi untuk buy, Anda pikirkan terlebih dahulu. Apakah ketika kita melakukan buy di sini, ini level terbaik kita untuk nge-buy? Apakah level terbaik? Iya, padahal ini impuls gitu. Padahal ini impuls. Anda harus pikirkan terlebih dahulu. Itu yang pertama. Kita harus tahu apakah saat yang tepat untuk kita nge-buy atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum Anda melakukan buy, apakah ketika kita melakukan posisi buy, apakah ketika kita melakukan posisi buy di bagian sebelah sini, apakah Anda sudah menyiapkan satu trading plan di mana kira-kira resiko kita? Nah, sekarang kalau Anda melakukan posisi buy di level ini, kita nyaris tidak mendapatkan satu tempat terbaik kita untuk meletakkan stop loss. Betul enggak? Setuju? Kita nggak punya alasan di mana kita harus meletakkan stop loss. Kalau Anda melakukan buy di bagian sebelah sini, problemnya adalah apakah Anda mau dengan SL di sini? Itu dia problemnya. Iya kan? Apakah Anda mau dengan SL di sini? Ya mungkin harga memang akan turun, mungkin akan turun, kemudian akan terbang. Tapi coba Anda perhatikan, ketika Anda nge-buy di sini, harga langsung turun kenceng banget gitu. Setelah Anda habis duitnya baru naik. Nah, ini kan masalah serius banget. Ya, ini adalah contoh bagaimana saham dari BABP. Oke, sekarang mari kita lihat saham yang lain, yaitu saham AGI. Saya lagi sedang menjelaskan ke teman-teman, ini adalah perilaku dari trader pemula. Di mana kalau teman-teman paham bagaimana perilaku dari trader pemula, maka kita bisa melakukan sebaliknya. Ya, karena itu yang dilakukan oleh big player. Jadi kita mindsetnya adalah sebagai seorang big player. Ya, karena memang kerjaan daripada big player ini adalah melakukan manipulasi market untuk men-trigger retail trader masuk, kemudian mereka akan melakukan sebaliknya. So, yang kita lakukan adalah apakah Anda menjadi seorang retail trader atau Anda sebagai seorang big player? Nah, ini berpulang kepada teman-teman semua. Karena faktanya adalah retail trader 95% mengalami kerugian.
Dan 5% adalah kumpulan dari big player. Maka oleh karenanya menjadi penting buat kita untuk kita menjadi orang yang mengikuti bagaimana perilaku dari seorang big player atau seorang institusi. Oke, sekarang mari kita lihat. Ini adalah saham dari AGI. Oke, sekarang teman-teman bisa lihat di sini. Ini kondisinya bullish nggak, teman-teman? Bullish nggak? Strong bullish? Strong bullish? Strong bullish. Oke, ini kondisinya strong, luar biasa strong bullish. Dan teman-teman lihat kondisi strong bullish seperti ini biasanya akan dimanfaatkan oleh milenial corona, ya, trader-trader yang masih baru bermunculan. Oke, mereka akan melakukan buy di sini. Ya, akan melakukan posisi buy di sini. Tapi tidak selalu berjalan dengan baik. Ya, lihat yang terjadi kemudian setelah Anda melakukan posisi buy. Luar biasa ya. Oke, luar biasanya dibanting. Nah, sekarang Anda lihat lagi. Luar biasa dibanting. Sekarang Anda lihat lagi. Ketika harga naik di sini lagi, Anda lihat. Apa yang dilakukan oleh big player retail trader lagi, teman-teman? Apa yang dilakukan oleh retail trader lagi? Akan cari buy lagi. Ini loh, ini kita lihat yang ini nih. Candle yang sebelah sini. Anggap tadi yang tadi nge-buy di sini nyangkut. Sekarang yang tadi menganggap ini kan harga udah murah ya. Oke, harga turun di sini kemudian sekarang naik lagi. Akan buy lagi di sini. Karena ngelihat apa? Karena ngelihat candle besar. Ya, averaging. Di bagian sebenarnya akan averaging. Mari kita lihat. Kalau Anda berpikir bahwa ini akan ke area ini, apakah nyampe situ? Atau sampai area sini? Mari kita lihat. Oke, apakah harga akan berhenti di 1 atau di 2? Mari kita lihat. Harga ketika Anda melakukan posisi buy di sini, kelihatan nggak dibanting lagi? Dibanting lagi, teman-teman. Oke, turun Ya, lagi area sini. Ini berarti benar-benar dikocok-kocok sama market, sama bandar dikocok-kocok di sini. Ya. Dan setelah itu yang terjadi, Anda panik, Anda cut loss semuanya. Setelah terjadi seperti ini, biasanya udah diem aja, udah nggak ngapa-ngapain. Yang di atas di cut loss, yang tadi di sini nge-buy cut loss. Averaging-nya dua-duanya di cut loss. Oke, nah sekarang pertanyaannya, di mana sebenarnya level terbaik kita melakukan posisi buy? Itu yang jadi masalah kan. Di mana sebenarnya tempat terbaik kita untuk melakukan posisi buy? Nah, kita sudah tahu bahwa ini sebenarnya adalah permainan dari big player atau bandar, teman-teman. Ya, kemungkinan tempat terbaik kita melakukan posisi buy adalah di bagian area ini. Kenapa level ini menjadi tempat terbaik? Teman-teman sudah pelajari tadi yang sudah saya jelaskan bahwa level ini adalah terjadinya apa, teman-teman? Kelihatan sini terjadi apa? Resisten, become, betul sekali. Resisten di break, become support oleh yang ini. Ya, jadi ketika teman-teman melihat ada resisten di break lalu ada zona base yang nge-break, biasanya area ini menjadi tempat terbaik kita untuk melakukan posisi buy. Bahkan sebelum kenaikan ini, teman-teman bisa lihat ini kenaikannya berapa persen ini. Coba kita tarik ya. Saya tarik dulu kira-kira kita berapa persen kalau Anda nge-buy di bagian sebelah sini. Sudah 93%. Mudah nggak 93%? Nggak mudah. Percaya sama saya nggak akan mudah Anda dapetin 93% kalau di trading saham. Ya. Karena pergerakannya sangat lambat. Lain cerita kalau Anda trading forex kenceng. Tapi kalau saham Anda dapetin 10-20% satu bulannya udah bagus banget. Ya. Ini 93%. Apakah kita bisa mendeteksi sejak awal? Sangat bisa, teman-teman. Jadi ketika harga dibanting di bagian sebelah sini, sebenarnya secara psikologi bandar pengen dapetin harga murah. Oke? Mereka pengen beli di harga murah. Itu yang dilakukan oleh bandar. Ya, itu yang dilakukan oleh bandar. Dan bagaimana saya melakukan mapping pada saat itu? Saya bilang bahwa di harga 1.000 kemungkinan ya kalau Anda beli saham AGI itu akan cuan. Ya. Kalau Anda beli saham AGI, kemungkinan itu akan cuan. Ya. Oke, apakah memang betul? Saya
saya tunjukin ya. Saya waktu itu share saham Agi. Saya ingat betul waktu itu saya share di grup di PAU ini ya. Kita lihat saham Agi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini saya upload pada tanggal berapa. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Agi, tapi dari gambaran saya melihat bahwa level angka 1000 ini adalah level psikologis. Teman-teman bisa lihat nanti ya di YouTube channel saya ada share di sini ya. Ya, jadi pada tanggal ini ya saya nggak tahu tanggal 16 April saya posting. Ya. Nah, ini dia nih. Plan before saya share sebelum kejadian ketika udah jatuh dalam, ini saya share pada 8 April. Oke, kemudian 16 Aprilnya akhirnya harga nyampe di bagian sebelah situ. Di sini kita bisa cari peluang untuk melakukan posisi buy. Oke ya, kita melakukan posisi buy. Dan teman-teman bisa lihat yang terjadi adalah boom, setelah kena di level 1000 ini, kita lihat saya tarik ini level 1000-nya, kita lihat. Oke, level 1000. Sini. Oke, saya hapus dulu, saya lepas dulu. Nah, ini di angka 1000. Oke, saya tepatin ya. Saya masukin ini angka 1000. Kita lihat apakah benar-benar tepat di angka 1000. Itu ya, angka 1000 ya. Kita lihat. Ini enggak benar-benar dekat dengan area 1000. Kalau Anda meletakkan stop loss-nya di bawah zona ini, maka Anda bisa dapat keuntungan yang sangat besar. Oke, coba kita lihat berapa resiko teman-teman kalau kita melakukan posisi buy di level 1000. At least sekitar 23%. Oke, 23% berbanding kalau kita ambil TP-nya adalah di bagian sebelah sini, ya. Saya prediksi area ini akan jadi satu target. Lebih kurang sekitar 81%. Kita lihat apakah sudah hit. Anda lihat, sedikit lagi hit area ini, maka jangan pernah coba-coba untuk melakukan posisi buy lagi. Hati-hati ya. Buat teman-teman yang sudah telat untuk nge-buy Agi, jangan pernah Anda nge-buy di area sini lagi. Karena ini sudah nyaris sampai target. Ya, jadi inilah kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh sebagian besar trader pemula. Mereka melakukan posisi sell ketika harga sudah bergerak sangat turun, sangat kencang, di mana secara objektif berada di area demand. Ya, demikian juga ketika harga bergerak kencang, anehnya ini adalah pola yang terjadi berulang. Ketika berada di area supply, ada momentum yang sangat kencang terjadi, maka biasanya harga akan rebound. Ya. Jadi rule-nya jelas, kalau Anda melihat ada pola seperti ini, retail trader atau pemula melakukan posisi buy, maka sebaiknya kita sebagai seorang trader yang profesional adalah justru melakukan sebaliknya, yaitu kita melakukan posisi sell di sini, teman-teman. Oke? Kita melakukan entry yang berkebalikan dengan trader-trader pemula. Ya, kita nggak melakukan buy di supply karena ini adalah satu kesalahan yang dilakukan oleh sebagian trader pemula. No, kita nggak melakukan buy di supply, tapi kita buy di demand. Oke, kita melakukan buy di demand. Dan juga kita melakukan sell di supply. Oke, sampai sini cukup clear, teman-teman? Cukup jelas? Cukup jelas? Jadi konsep, paham ya? Jadi jangan sampai teman-teman terjebak dalam kondisi melakukan buy ketika harga sudah terlalu tinggi atau sell ketika harga sudah terlalu rendah. Baiknya adalah tunggu di tempat-tempat terbaik kita melakukan transaksi. Ya. Nah, ini kita bisa manfaatkan. Oke, lanjut. Kemudian tadi sudah saya jelaskan bahwa SR atau daerah flip adalah tempat kita untuk melakukan trade. Dan mengapa area tersebut menjadi level penting? Karena pada dasarnya teman-teman, pada dasarnya emosi manusia serta pola pikir yang tidak rasional ini sebenarnya sudah terjadi pada pergerakan harga. Seperti yang tadi saya bilang, gambar 22 tadi atau 24 yang tadi adalah trader pemula, di mana kita sebenarnya bisa manfaatkan situasi ini. Kita melakukan kebalikan.
dari apa yang mereka lakukan. Karena biasanya trader pemula ini adalah trader yang konsisten loss, sedangkan yang profesional trader adalah trader yang konsisten profit. So, teman-teman harus bisa menyikapi hal ini dengan sangat penting banget. Oke, lanjut kemudian, dan pada akhirnya kita memahami inilah yang disebut dengan the edge atau keunggulan. The edge inilah yang membedakan profesional dengan trader pemula. Ya. Nah, flip yang terjadi itu ada pada poin nomor 2, teman-teman. Ya. Jadi ketika support resisten di break, ya sebenarnya ada satu satu gap atau satu persepsi yang sama, ya satu pandangan persepsi yang sama bahwa ketika terjadi begini, ketika terjadi resisten di break become support seperti ini, maka para pelaku pasar punya pandangan yang sama bahwa ini harusnya sih secara kondisinya menurut pola di mana terjadi resisten, maka biasanya terjadi support. Jadi inilah yang mengakibatkan harga terjadi berulang di market. Kenapa? Karena setiap trader melakukan tindakan yang punya pola yang sama, persepsi yang sama. Gitu ya. Jadi punya persepsi yang sama. Oke, lanjut kemudian. Nah, sekarang mungkin ada yang bertanya, apa sebenarnya supply demand? Ya, saya mungkin nggak tahu teman-teman di sini apakah ada yang sudah belajar supply demand atau belum. Tapi saya asumsikan teman-teman di sini belum paham tentang konsep dari supply demand. Oke, saya jelasin sedikit tentang supply demand. Jadi gini, pergerakan harga di market, ya, pergerakan harga di market itu karena adanya supply and demand. Ya, karena adanya ada yang jual, ada yang beli. Ya, ini terjadi secara alamiah, secara natural. Ya, contoh seperti kalau Anda adalah seorang pedagang di pasar tradisional, di mana ada pembeli, pasti ada penjual. Anda menjual, tentu saja ingin mendapatkan selisih harga untuk mendapatkan keuntungan. Bagaimana dengan pembeli? Pembeli juga ingin mendapatkan barang dengan cara membeli sesuatu, menukarkan uang dengan barang, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, jadi itu terjadi secara alamiah. Bagaimana dengan market? Market juga sama, teman-teman. Terjadi secara alamiah, di mana kondisi fear dan greedy terjadi di market. Di mana adanya harga naik dan turun ini sebenarnya adalah terjadi transaksi antara buyer dan seller. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengidentifikasi dari zona supply dan zona demand, dan mengapa zona ini penting? Nah, katakanlah misalkan kondisi saat ini apa ya? Misalkan kita melihat, nah, contoh yang tadi kita bicara saham AGI yang tadi, ya. Saya ambil contoh saham AGI tadi agar bisa menjelaskan satu kondisi yang sama, ya. Contoh di sini, ya, contoh di bagian sebelah sini. Menurut teman-teman, ini saham AGI adalah produsen dari tabung oksigen. Oke. Ketika saya memprediksi pada bulan April harga naik ke atas, apakah saya tahu akan terjadi kebutuhan oksigen dan meledaknya COVID di Indonesia? Teman-teman, apakah saya seorang dukun yang tahu bahwa setelah Lebaran, tabung oksigen dibutuhin oleh semua orang? Apa yang menjadi trigger tabung oksigen akhirnya dibutuhkan? Karena banyaknya orang yang kena COVID. So, secara konsep kita nggak tahu, kita nggak benar-benar tahu kapan akan terjadi. Tapi buat kita sebagai seorang trader, kita tahu bahwa level ini penting. Pertanyaannya, kenapa level ini penting? Karena ada area demand di sini, teman-teman. Inilah yang menjadi alasan buat saya mengapa saya melakukan posisi buy di bagian area itu. Ya, market action discount everything. Apapun yang terjadi yang di market sudah terpola, gitu ya. Nah, jadi ketika terjadinya kenaikan kebutuhan daripada oksigen, berarti terjadi apa? Terjadi demand. Ya, demand itu berarti apa? Terjadi
permintaan satu barang. Ya, terjadi permintaan oksigen yang cukup banyak. Apa yang terjadi ketika ada permintaan yang cukup besar yang terjadi di pasar, teman-teman? Apa yang terjadi? Ketika ada permintaan terjadi, barang itu akan mahal nggak? Saya ingin tanya. Supply harga berkurang. barang. Apa yang terjadi, teman-teman? Harga barang semakin mahal. Betul sekali. Harga barang akan semakin mahal, teman-teman. Ketika harga barang mahal, yang terjadi pasti harga akan naik. Disinilah area demand. Jadi, demand itu kita bisa identifikasi di chart dengan cara melihat begini. Ketika harga bergerak sideways, harga bergerak sideways ini berarti terjadi keseimbangan, teman-teman. Ya, keseimbangan. Oke? Terjadi keseimbangan. Tidak ada yang dominan antara buyer dan seller. Lalu mendadak terjadi hentakan yang cukup eksplosif. Terjadi kenaikan yang cukup besar. Apakah teman-teman melihat di sini terjadi gerakan eksplosif sebelumnya, teman-teman? Kelihatan? Di sini eksplosif nggak? Terjadi gerakan eksplosifnya. Terjadi ya di sini ya? Yes, terjadi. Terjadi ya. Nah, ketika terjadi gerakan eksplosif seperti ini, momentum yang kuat sekali, maka ini disebut area demand, teman-teman. Cukup clear ya? Ketika sideways ini di break naik ke atas, maka kita sudah tahu bahwa oke, berarti buyer sudah menguasai pasar. Gitu ya, sudah menguasai pasar. Berarti ini big player udah masuk ke pasar. Nah, karena kita sudah tahu bahwa big player masuk ke pasar, tugas kita sebagai retail trader seperti tadi saya bilang adalah kita tidak melakukan posisi buy setelah ini naik kenceng. Enggak, teman-teman. Karena kalau Anda melakukan buy di sini, ini kerjaan trader pemula seperti yang tadi saya jelasin. Kita tidak melakukan seperti itu. Nah, ketika harga bergerak naik ke atas kencang sekali, maka ini sebenarnya adalah jejak-jejak yang ditinggalkan oleh big player. Teman-teman bayangkan, Anda, ini saya kasih logika yang sederhana sekali. Ketika Anda berjalan ke sebuah hutan, oke, Anda berjalan ke sebuah ke daerah hutan gitu ya. Kemudian Anda terjebak. Anda tersesat di hutan tersebut. Nah, kemudian ada SAR yang mencari, ya ada warga yang mencari. Lalu ternyata kita melihat jejak-jejak yang ditinggalkan itu adalah jejak kaki, oke, jejak kaki, kemudian ilalang-ilalang yang diinjak. Apakah itu bisa menjadi satu signal nggak, satu informasi bahwa oke, mungkin dia pernah lewat situ? Bisa nggak kita kasih penjelasan seperti itu, teman-teman? Boleh nggak kita berasumsi demikian? Bisa ya, kita bisa tahu bahwa oke, berarti seseorang tadi melewati jalan itu. Kita menyebutnya adalah footprint. Oke. Jejak-jejak kaki yang ditinggalkan oleh seseorang tadi yang melewati hutan. Nah, sama dengan di market. Apakah kita bisa melihat jejak-jejak yang ditinggalkan oleh big player? Bisa banget, yaitu kita melihat bagaimana sebuah zona itu di break. Oke, zona ini di break. Oke, maka ini berarti big player masuk. So, kita menunggu harga kembali lagi ke level tersebut. Jadi Anda bayangkan, katakanlah harga, oke, gampangnya lagi, harga masker. Oke, awal-awal pandemik, pada saat sebelum terjadi COVID di Indonesia, pada awal-awal, saya ingat betul Januari 2020 tepatnya, Indonesia belum mengalami satu peristiwa yang sangat besar seperti sekarang. Justru Indonesia sebagai eksportir negara terbesar untuk produksi masker pada saat itu. Saya ingat betul waktu itu. Ya. Produksi masker besar-besaran, kemudian mereka ekspor ke China, teman-teman. Tahu apa yang terjadi kemudian setelah pemerintah ekspor ke China? Selang 5 bulan kemudian terjadi kelangkaan masker. Oke. Masker yang awalnya satu box mungkin harganya cuma 100.000, mendadak meledak jadi 500.000. Luar biasa. Saya ingat betul waktu itu di Jalan Pramuka. Oke. Saya dengar kabar harganya sampai meledak sampai 500.000 satu box. Nah,
Ini berarti harga sudah sangat mahal sekali. Nah, kenapa terjadi mahal? Karena terjadi kelangkaan, teman-teman. Terjadi kelangkaan barang tersebut, kemudian orang mencari barang tersebut, akhirnya karena banyaknya permintaan tidak diimbangi dengan supply barang. Ya, akibatnya harga akan melonjak naik. Jadi ketika harga nyampe area ini awalnya harga cuman sekitar 100.000. Oke, jadi pada saat harga berada di sini 100.000, berarti area harga yang stabil, tidak mahal, tidak murah. Ketika ini nyampe sini, naik kencang sekali. Ini harga 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 di sini, teman-teman. Oke, ini harga sudah 500.000. Ini harga sudah sangat mahal sekali. Apakah Anda mau beli dengan harga mahal? Kalau saya sih nggak mau. Ya, saya nggak akan mau beli di harga 500.000 di sini. Maka yang saya lakukan apa? Saya lakukan harga murah lagi. Ketika harga turun lagi, sekarang kondisinya sudah kembali belum ke harga 100.000, teman-teman? Sudah kembali belum? Sudah kembali ke level harga normalnya. Pertanyaannya, ketika ini harga sudah normal, Anda mau nggak nge-buy? Kalau harga sudah normal, secara psikologinya, teman-teman mau nggak nge-buy di situ? Ya pasti mau dong, karena harga sudah normal. Ini kita kaitkan dengan hukum dari prinsip ekonomi. Ya, cukup clear ya. Jadi ini adalah konsep daripada area demand. Jadi demand terjadi ketika harga sudah bergerak naik. Jadi teman-teman nggak usah prediksi ini akan naik kencang di sini, nggak usah Anda nge-buy sini, nggak perlu. Ya, kita biarkan saja harga bergerak naik sesukanya, kemudian kita tunggu dengan sabar untuk harga kembali ke harga normal. Jadi area demand adalah area buyer. Oke, di sinilah kita bisa untuk melakukan posisi untuk nge-buy. Bagaimana dengan area supply? Sama saja. Ketika harga bergerak sideways, ini harga normal, lalu yang terjadi kemudian terjadi supply yang sangat banyak sekali, katakanlah misalkan apa ya, contoh ya. Nah, sekarang lagi musim mangga nih, lagi musim mangga. Mangga pada saat sebelum musim harga mangga 1 kilo mungkin sekitar 60.000, 70.000. Sekarang Anda bisa tebak berapa harga mangga sekarang? Anda bisa mendapatkan harga sekitar 15.000, 13.000 per kilo. Nah, ketika harga di sini harganya 50.000, ini berarti harganya sudah standar gitu ya, karena memang nggak panen gitu. Tapi kemudian terjadi satu musim, kemudian banyaknya barang di pasar. Oke, pada panen mangga, kemudian ini harga sudah murah. Maka ini bisa menjadi harga jadi 13.000, teman-teman. Ini harga sudah murah banget. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah hukum daripada supply demand, di mana ketika barang sudah terlalu banyak di pasar, maka harga akan murah sekali. Nah, ketika harga kembali normal ke area ini, ya tentu saja kita bisa melakukan penjualan kembali. Atau kalau Anda sekarang jual beli barang, jual beli properti, ketika properti harganya 500 juta, gitu ya, 500 juta, kemudian harga naik menjadi 1 miliar, ya masa Anda nggak mau jual? Ya konsepnya sama. Ketika harga sudah mahal, kita akan jual. Ya, ketika harga murah, kita beli. Beli di harga murah, jual di harga mahal. Ini adalah konsep daripada supply demand. Ya. Nah, supply demand itu banyak banget. Ada bentuknya rally base rally seperti ini. Oke, ada drop base drop. Ada rally drop base rally. Oke. Kemudian ada drop rally base drop. Nah, ini sudah saya jelaskan di e-book SND Mastery, ini sangat jelas sekali. Saya jelasin secara detail banget di sini ya. Bagaimana sebenarnya kita bisa menggunakan konsepnya ya. Jadi ini adalah drop base rally, rally base rally dan seterusnya. Teman-teman bisa googling ya, ini banyak banget referensi di internet, Anda bisa cari aja ya. Anda bisa banyak cari di informasi di googling, banyak banget. Bahkan saya sendiri juga punya YouTube channel, teman-teman bisa lihat secara free, gratis, teman-teman bisa lihat di situ bagaimana cara identifikasi supply demand. Ya, oke, jadi ini adalah gambaran singkat zona supply demand itu sendiri.
Oke, lanjut. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau Anda sudah paham zona supply demand, lantas apakah semua zona supply ini kita masuk? Gitu kan pertanyaannya kan? Apakah zona supply demand ini setiap zona supply demand kita masuk? Benar Bang, Oke. benar Bang. Itu kan menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita tahu kan. Ya, nah pengalaman saya selama bertahun-tahun menggunakan teknik supply demand, saya kenal supply demand dari tahun 2011 sampai sekarang, artinya sudah lebih kurang sekitar 10 tahunan lebih saya menggunakan zona supply demand dan awal mula saya menggunakan supply demand, saya menggunakan teknik supply demand konvensional. Ya, teknik supply demand konvensional itu sederhananya adalah gini. Anda ketika menemukan zona demand, Anda ketemu rally base rally seperti ini, ya sudah, kalau ini ada rally base rally Anda nge-buy di sini. Oke, akan seperti ini. Atau mungkin kalau Anda menemukan drop base drop seperti ini, Anda akan nge-sell. Sesimpel itu, Anda akan cari zona supply demand. Tapi yang jadi problem adalah, berdasarkan pengalaman saya lakukan, awal-awal saya meniti karir mengenali teknik supply demand, saya sering banget ngalami ketika saya nge-sell di area supply, jebol. Ketika saya nge-buy di area demand, jebol. Ya, mungkin teman-teman yang sudah menggunakan supply demand paham yang saya maksud bahwa ternyata tidak semua zona supply demand itu direspon oleh market. Ya, bahkan konyolnya lagi pada saat saya dulu menggunakan teknik supply demand, ya, saya pikir ketika ada zona demand seperti ini, ya, mungkin ada yang begitu ya. Saya nggak tahu teman-teman apakah begitu atau tidak. Tapi pada saat awal-awal saya melakukan trading menggunakan teknik supply demand, saya pikir ini adalah level ajaib. Kalau ini kena area demand, ya udah saya nge-buy. TP saya di area ini. Ketika udah kena TP di zona supply, ya udah kena zona supply saya TP, kemudian saya sell untuk mendapatkan seperti ini. Faktanya, kira-kira begitu nggak di market, teman-teman? Sesimpel itu nggak? Nggak sesimpel itu. Kalau memang demikian, saya pikir udah banyak orang yang kaya raya di Indonesia ya, yang udah menggunakan supply demand, ya udah pakai aja zona supply demand. Yang pakai yang lain nggak usah pakai yang lain. Udah teknik supply demand udah bagus banget Pak. Udah Pak, nggak usah pakai Bollinger Band, nggak usah pakai moving average, bla 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 dan segala macam. Kalau kayak gitu nggak ada yang MC. Betul sekali. Kalau kayak gitu nggak ada yang MC Pak. Iya, sofa Bang. Nah, inilah yang menjadi pokok masalah. Gitu ya. Kita nggak pakai zona supply demand sembarangan, teman-teman. Oke. Nah, lantas zona supply demand apa yang kita gunain? Itu yang menjadi pokok pentingnya. Zona supply demand yang akan kita gunakan adalah zona supply demand yang confluence dengan apa? Dengan flip. Cukup clear? Cukup jelas? Yang saya maksud? Yang confluence dengan flip, teman-teman. Itulah tempat terbaik kita melakukan transaksi. Jadi kita kombinasi flip yang terjadi di market dengan zona supply demand. Confluence itu apa? Confluence itu apa ya? Iya, betul sekali. Pertemuan. Ya, saya susah menyebutnya. Tapi ketika Anda mendapatkan sebuah level Anda entry, ada beberapa level di mana itu penting. Titik temu antara beberapa level. Contoh kayak tadi lah stokastik. Posisinya oversold. Kemudian ada area demand. Ya udah berarti confluence. Atau Anda menggunakan Fibonacci, betul banget. Konfirmasi tambahan. Anda menggunakan Fibonacci gitu ya. Anda tarik nih, Anda pakai Fibonacci. Ini Fibonacci. Kemudian Anda tarik dari low ke high. Nah, kita tunggu di sini nih 50 atau 61,8. Ternyata di sini pas kena 61,8, berarti confluence. Cukup jelas kira-kira konsep daripada confluence? Clear? Ketik di komentar kalau teman-teman sudah jelas tentang confluence. Jelas ya? Oke, good. Nah, jelas Pak. Jelas ya. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Kita hanya ambil zona supply demand yang confluence. Ya. Yang confluence dengan apa? Dengan RA flip.
Kalau teman-teman ketemu ada RS flip, lalu ada oversold di situ, kondisi lagi bullish gitu ya, kondisi lagi bullish seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Lalu Anda menemukan di sini ada rally base rally. Oke. Rally base rally, dia breakout resisten, ada base, Anda masuk di sini. Lalu ada tarik nih Fibonacci lagi. Anda tarik dari low ke high di sini. Ya kayak kalau ini kita adalah uptrend, Fibonacci gimana tariknya? Kalau ini adalah uptrend, Anda tarik dari low ke high. Sudah, setelah Anda tarik dari low ke high, maka biasanya golden ratio-nya di 50 atau 61,8. Nah, disitulah kita bisa masuk. Jadi ada base, di sini ada base, confluence dengan RS flip, teman-teman, RS flip, oke, RS flip. Lalu juga posisi di bawah ini tadi menggunakan ada stokastik menunjukkan posisinya oversold. Oke, sudah berapa? Sudah berapa? Fibo 1. Stokastik 2. Ada berapa confluence? Ada 2. Plus ada zona demand berarti 3. Berarti 3 confluence. Gak usah banyak-banyak, 3 aja udah cukup, Anda buy langsung. Ya, siapin stop loss di bawah dari area base. Jadi yang kita ambil pertama kali gimana yang kita ambil yang pertama kali balik. Jadi kalau misalkan Anda lihat di sini konsepnya adalah ini belum terjadi ya, sebelah sini belum terjadi. Anda ambil buy di sini. Ini adalah yang namanya adalah first time back. Ya, pertama kali kembali harga di situ. Ya, pertama kali balik ini adalah first time back. Ini yang kedua kali kita sebut sebagai second time back. Ya gimana tulisannya? Gini, first time back, first time back. Berarti harga balik pertama kali. Iya, kalau ketemu lagi divergence itu bagus banget. Oke, tambah cakep di situ. Tambah cakep kalau ketemu ada di situ akan bagus banget. Nah, ini ada second time back, kita nggak ambil di second time back, kita hanya ambil yang first time back, teman-teman. First time back. Ya. Nah, apakah first time back ini akan menciptakan zona baru? Yes, biasanya akan menciptakan zona baru, teman-teman. Walaupun ini terjadi momentum yang sangat kuat sekali, apakah ini menjadi penting FTB? Biasanya FTB ini nggak terlalu penting. Terjadinya drop base rally, ya, terjadi drop base rally ini sebenarnya adalah aksi harga akibat reaksi dari sini. Jadi yang penting itu yang bagian sebelah sini. Cukup clear kira-kira? Jelas? Base yang terjadi itu yang di sini. Base utamanya itu yang di sini. Atau kita menyebutnya sebagai origin of the move. Mungkin ada yang pernah dengar istilah ini. Origin of the move. Awal mula harga naik kenceng banget. Ini origin of the move. Ya. Jadi kita ambil di sini first time back. Ketika harga balik ke sini, kalau ini kita melakukan buy lagi, ini sudah tidak lebih baik dibandingkan area ini. Teman-teman. Gitu ya. Ini tidak akan lebih baik. Cukup jelas ya kira-kira ya. Cukup clear ya. Ini tidak menjadi lebih baik. Oke, kemudian lanjut ya. Sekarang gini. Jadi cara entry yang kita lakukan, teman-teman bisa lihat apa yang kita lakukan, cara entry model apa? Cara yang kita lakukan adalah modelnya adalah entry on pullback. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah selalu menggunakan entry on pullback. Selalu ambilnya retrace pertama kali. Nah, entry on pullback ini ya, atau entry on retrace. Jadi entry on pullback atau retrace ya. Jadi yang kita bisa lakukan, kita bisa menggunakan teknik pending ordernya, nggak menggunakan buy stop atau sell stop, tapi kita menggunakan konsep buy limit jika itu adalah RS flip gitu ya, atau resistance become support. Kalau SR flip kita menggunakan sell limit. Gitu. Nah, retracement ya, konsep daripada entry on pullback ini ada terbagi dua lagi, yaitu BRE atau ada yang disebut sebagai quick retest
Ada yang BRT, breakthrough. Ini punya konsep yang berbeda atau ada yang menyebutnya sebagai late retest. Oke, late retest. Nah, kalau teman-teman perhatikan, ketika harga naik di sini, sebagian sebelah sini, teman-teman, ya, ketika harga naik dan pullback, jadi ini harga naik ke atas, maka ini yang kita sebut sebagai entry on pullback. Ya, oke, lanjut. Sekarang saya jelasin BRE dan breakthrough. Yang ini konsepnya adalah breakthrough. Ya, ini dia naik ke atas, ini breakthrough. Jadi pada saat harga, katakanlah kita ngeliat yang di sini, ya. Jadi ketika harga melakukan break begini teman-teman, ini break, oke ini break, ada sideways gitu ya. Kan ketika dia naik ke atas begini kan ada dua kemungkinan ya, bisa dia langsung terbang ke atas, atau yang terjadi bagaimana? Atau begini, yang kedua adalah naik ke atas, turun sebentar, baru naik. Pertanyaannya, mana yang lebih baik? BRE atau breakthrough? Yang paling baik adalah BRE. Break and retest. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini terjadi model harga naik break and retest, maka ini peluang kita terbaik melakukan posisi buy. Ini akan bisa gagal ketika ini terjadi. Ada kalanya ketika kita melakukan entry on pullback seperti ini, anggap teman-teman bayangkan ini adalah TFH1. Gitu ya. Anda sudah plan ini melakukan posisi buy. Lalu Anda nge-buy di sini. Seperti contoh di sini nih, seperti contoh kasus di sini, ini sama dengan contoh yang ada di sini. Ada kalanya ini tidak bekerja dengan baik. Bisa saja ini jebol. Cukup clear? Kenapa demikian? Itu yang jadi alasan. Kenapa demikian, Pak? Sederhana, ketika Anda melakukan buy, Anda menggunakan konsep late retest di mana Anda telat masuk. Ini sudah naik ke atas dan ketika Anda melakukan posisi buy di sini, Anda melihat ini tren lagi bullish. Lagi uptrend. Oke, Anda berpikir ini uptrend masih terus lanjut. Ketika Anda berpikir bahwa ini uptrend terus berlanjut dan ternyata ini menghantam zona supply yang lebih besar, katakanlah ini adalah supply daily, maka biasanya level ini akan jebol. Di sini ada yang pernah mengalami kondisi begini nggak? Ini kayaknya bagus banget, Pak. Tapi kok jebol gitu? Ada yang ngalamin kondisi begitu? Contoh seperti ini? Nah, mungkin ini menjadi jawaban, teman-teman. Ya, ini jadi jawaban mengapa Anda seolah-olah udah benar, Anda sudah tahu konsep flag limit, tetapi jebol aja gitu. Seolah-olah nggak dianggap aja oleh market. Ya, jadi biasanya higher high ini sudah menghantam gelombang yang lebih besar. Ketika gelombang besar udah kena gelombang besar, maka powernya akan kalah. Ya, gelombang besar dibentuk oleh gelombang kecil, tapi gelombang kecil akan dipetakan oleh gelombang yang lebih besar. Dan itu saya jelasin detail di e-book SNI Mastery, saya jelasin detail banget. Ya, jadi apakah kita menggunakan gimana Pak cara menggunakan? Anda menggunakan multi time frame analysis, mau tidak mau. Ya. Kita tidak bisa menggunakan satu acuan analisa dari satu time frame saja, tapi kita harus menggunakan multi time frame analysis atau saya lebih suka menyebutnya sebagai top down analysis. Jadi ketika Anda mulai berpikir Anda mulai berpikir begini, Anda nge-buy, pastikan Anda sudah analisa dulu ya. Kalau ini adalah supply-nya daily dan ternyata ini higher high-nya belum kena target, belum kena target, maka kemungkinan besar entry yang akan Anda lakukan ini akan berhasil. Tapi skenario ini akan gagal ketika ini terjadi. Sudah hit target, Anda baru nge-buy, ini namanya telat, late atau BRT, breakthrough. Ini gagal biasanya. Ya, jadi penting banget untuk kita melakukan top down analisis. Ya, oke, lanjut kemudian. Nah, sekarang teman-teman pengen tahu bagaimana pola dari flag limit itu sendiri ya. Nah,
Ini gambaran daripada flag limit. Nah, kita lihat di sini bagaimana sebenarnya at the pass we have some base or SR. Jadi di sini pastikan Anda menemukan ada support di sini, oke, ada support. Kemudian Anda lihat ketika support ini di break, when price come back, it makes a decision before it continues down. Jadi ketika ada dia mau mencoba untuk break up di sini, dia mencoba untuk melakukan tercipta base, maka biasanya kita bisa kembali lagi, dia akan kembali lagi biasanya. Price come back and get rejected in the first visit. Maksudnya adalah first time back, pertama kali balik. Ya. Pertama kali balik, maka kita bisa melakukan posisi sell. Nah, jadi kalau Anda menemukan kondisi begini, sini ada base, ini ada base, ini yang pertama. Lalu Anda ada versi yang kedua, tapi di sini nggak ada base, langsung aja support gitu di break. Mana yang akan Anda pilih? Yang ini 1 atau 2? Saya akan lebih milih yang 1. Ya, karena ada base. Ya, karena ada base. Karena ada base. Oke? Karena ada base. Situ. Oke? Karena ada base. Jadi pastikan ada base ya. Pastikan ada zona base. Ya, pastikan ada zona base. Oke, lanjut. Nah, bagaimana konsep SR-VIP ini juga sudah sudah diketahui oleh sebagian besar trader. Ya. Sudah banyak orang tahu konsep SR-VIP ini. Sudah banyak banget orang tahu. Oke. Nah, karena banyaknya trader yang tahu, maka di market juga akan banyak terjadi manipulasi market. Teman-teman bisa lihat kondisi di sini. Kalau Anda melihat contoh chart di sini, mana kira-kira yang akan terjadi di market? 1, 2, atau 3? Menurut teman-teman, setelah teman-teman paham dari konsep yang tadi saya jelasin. Di mana? Mana yang mungkin akan terjadi? 1, 2, atau 3? Menurut tadi teori yang saya jelasin, teman-teman. Bisa ketik komentar? 1, 2, atau 3? 3, Pak. 3. 1. Oke, banyak nih yang bingung ya. 2 atau 3? Oke, retail trader biasanya akan menganggap ini sebagai tempat kita untuk melakukan posisi sell. Kebanyakan orang akan 1. Kebanyakan orang akan 1 loh. Ya, ingat yang tadi saya bilang, ketika ada support di break, maka terjadi satu persepsi yang sama oleh para pelaku pasar. Semua orang menganggap di sini. Nah, pertanyaannya, apakah big player nggak tahu konsep begini? Tahu nggak? Mereka tahu betul bahwa kalau ada support di break jadi resisten, ya udah. Semua orang akan hunting untuk nge-sell di sini kan? Apalagi semua orang tahu, oke, kalau di sini ada base seperti yang tadi saya jelasin. Di sini ada base, ya udah hajar deh sell di situ. Ya. Tapi faktanya di market harga terkadang nggak bergerak mulus di satu, teman-teman. Itu dia. Ya. Kenapa terjadi demikian? Kenapa terjadi demikian? Karena yaitu tadi, ketika ada informasi itu sudah terpublikasi secara umum, maka semua orang akan melakukan hal yang sama. Punya persepsi yang sama. Tadi yang saya bilang ada kecenderungan yang sama, price behavior-nya sama gitu. Ya. Biasa yang terjadi adalah harga belum nyampe support resisten, ini udah keburu terjun duluan. Atau mungkin kalau Anda adalah seorang trader menggunakan support resisten biasa, Anda bayangkan, kalau ini support become resisten, saya jamin 100% kalau Anda nge-sell di area ini, nggak akan mungkin SL Anda di atas. Betul apa betul? Nggak akan mungkin ya. Apalagi kalau ini adalah daily ya. Nggak akan mungkin Anda SL di atas. Ya, biasanya SL-nya ya tipis-tipis lah. Ya, kalau ini 20 pip ya udahlah 20 pip aja. Tapi apa yang dilakukan market? Boom, kena SL, terjun. Ya. Jadi yang terjadi di market itu biasanya 2 dan 3. Tapi dari informasi yang tadi saya jelasin, kapan Anda melakukan posisi sell di sini? Kalau ada base, ada drop, base drop, atau ini adalah support yang di break, Anda bisa sell.
Ya, kalau nggak ada base Anda nggak perlu sell. Itu. Ya. Itu yang pertama. Terus bagaimana jika Anda menemukan pola semacam ini? Ya. Nah, biasanya base itu terjadinya di bawah sini. Base-nya nggak ada di tengah-tengah sini, teman-teman, tapi dia berada di bawah. Oke, sekarang mari kita lihat di chart ya. Mari kita lihat contoh di chart. Kita ambil contoh di Euro USD ya, kita lihat. Oke, seperti yang tadi saya bahas bahwa support resisten menjadi acuan kita, SR flip menjadi alasan kita untuk masuk di bagian sebelah situ. Sekarang teman-teman lihat di sini. Boleh nggak saya tarik ini begini, teman-teman? Bisa saya tarik gitu? Boleh? Boleh enggak? Saya tarik gitu. Anggap ini belum kejadian. Boleh enggak? Saya ambil di situ, boleh enggak? Boleh ya. Karena ini adalah support become resistant. Cukup clear ya, sini ya. Support become resistant. Mari kita lihat ketika ini terjadi, Anda bayangkan yang terjadi ternyata nggak nyampe loh teman-teman. Tuh, nyangkut. Di bawah sini. Coba kita lihat di time frame yang lebih kecil. Apakah dia ketemu sesuatu? Apakah ada sesuatu di sini? Nah, kita nunggu nyampe, tapi enggak. Gimana? Nah, ini dia. Ada drop, base, drop. Ternyata ada base kecil di dalam base yang tadi. Ya, inilah harga mantul. Jadi informasi contoh yang ini, ya, ada yang di sini, maka ini adalah konsepnya, teman-teman. Nih, ini adalah konsep yang tadi. Ya, jadi kalau Anda melihat sini ada base, bagian sebelah sini ada base, ya nggak selalu dia pas di sini, ya bisa saja di dalam base ada base lagi. Bisa begitu, bisa begitu. Ya, Anda harus antisipasi kondisi-kondisi seperti ini. Bagaimana dengan yang ini? Apakah ini bisa lewat? Bisa. Kalau di sini ada base drop di bagian sebelah sini juga ada nih. Contoh gini ya. Contoh, ini ada drop, base drop sini. Anda nge-sell di sini karena pertimbangannya karena ini ada base gitu ya. Tapi ternyata di bagian sebelah sini ada support lagi. Nah, oke. Hati-hati ya. Ini ada support lagi. Ada 2 support. Terkadang market itu kejam. Anda fokus lihat di sini, ternyata dia support yang lain di atas. Itu bisa terjadi. Baiknya gimana Pak? Baiknya kalau misalkan ini adalah SL-nya nggak terlalu besar. Contoh ini adalah TFM 30. Anggap Anda nge-sell di bagian sebelah sini, kemudian masih dalam batas toleransi, katakanlah jaraknya lebih kurang sekitar 40 pip, maka pastikan SL teman-teman bukan di base bawah, tapi base atas. Untuk antisipasi manipulasi market, kita menggunakan double layer. Oke. Batasan harganya double layer. 2 batasan harga. Atau kalau kita menggunakan dulu, saya menggunakan istilah SND konvensional menggunakan istilah top of top level. Ini maksud dari top of top level adalah double layer. Ya, double layer. Ada 2 base yang berdekatan, kalau itu masih dalam batas toleransi, kita bisa letakin SL di atas. Ini yang sering menyebabkan terjadinya manipulasi market. Ya. Ya, seperti itu. Ya. Saya nggak mengikuti KMTR ya. Maksudnya yang dari sini ya. Ini KM yang failed ya. KM yang failed maksudnya. Ya, bisa. Anda lihat dari posisi yang dari sini kan? Ini kan? Iya, bisa sebenarnya. Saya nggak menyebut bukan KMTR ya. Kalau KMTR kalau bahasa saya sih sebenarnya ignore KM sih. Ya namanya macam-macam ya. Ada yang nyebutnya KMTR, ada yang nyebutnya ignore KM, ada yang nyebutnya IKM, ada yang nyebutnya KM manipulation, banyak. Namanya banyak banget. Ya, kalau Anda nggak paham pola-polanya ini mabok, benar-benar mabok. Ada yang sebut sebagai KMTR. Banyak banget istilah itu, ya. Teman-teman nggak perlu hafalin nggak perlu istilah nama-nama, yang penting Anda tahu jalan cerita harga, tahu kalau itu nggak berfungsi, tahu di mana base yang penting. Ya. Jadi ini menjadi hal yang sangat penting banget, ya. Oke, last kemudian
Kita lanjut lagi. Mana tadi? Nah, kemudian yang ini juga. Nah, ini juga bagaimana terjadi di GJ ya, terjadi di pair GBP-JPY, terjadi di GBP-JPY. Nah ini juga perhatikan teman-teman ya, ini kesalahan yang terjadi juga di market, hati-hati, ini juga manipulasi market teman-teman ya. Anda lihat di sini, ini ada mode of the flag ya, ini ada mode of the flag, oke, ada drop base drop di situ. Hati-hati, hindari manipulasi market yang model seperti ini ya. Oke, hati-hati yang model seperti ini, manipulasi market benar-benar terjadi, kejam banget sekarang. Sudah terjadi transformasi di market ya. Anda menggunakan pola-pola semacam ini, bahwa ini adalah sebenarnya kan kita bicara tadi SR flip, ini flip sebenarnya. Tapi semua trader tahu kalau ini adalah SR flip. Orang akan berpikir begini. Tapi saya menurut saya kurang tepat di sini. Saya akan ambil titik yang ekstrim dan saya akan ambil di bagian sebelah sini. Ya. Jadi kadang-kadang kejam market ya. Kalau Anda menemukan kondisi seperti ini, baiknya menggunakan batas atas dari mode of the flag-nya. Ya. Menggunakan batasan dari mode of. Nah, apa itu mode of the flag? Yaitu nanti ada di S&D Mastery, saya akan jelasin di kelas S&D Mastery. Ya, teman-teman bisa ikutin ya. Ada, nanti saya jelasin bagaimana cara menghindari manipulasi yang model semacam ini. Ya, betul sekali. Betul banget, Om Komang, ini adalah manipulasi market atau kita menyebutnya adalah area flippy ya, flip. Kita menyebutnya flip. Ini flippy. Tadi kita bicara ada flip. Semua orang tahu ini flip ya, tapi market sekarang benar-benar terjadi transformasi yang luar biasa. Semua orang tahu, bandar juga punya cara yang cerdik untuk melakukan manipulasi market. Yang dilakukan biasanya ini turun dulu ke bawah, naik ke atas, tadi yang nge-sell di sini udah profit, kemudian sekarang ke floating, SL-nya sekarang ada di atas, kena SL, setelah kena SL langsung terjun. Ya, itu yang dilakukan oleh bandar. Dan teman-teman bisa lihat, saya juga udah plan jauh-jauh hari di kelas S&D Master yang kemarin ya. Kita bareng-bareng melakukan posisi sell di bagian sebelah sini, dan mari kita lihat di chart bagaimana pair GBP-JPY itu benar-benar terjadi sesuai dengan plan yang saya share. Kita lihat sini ya. Nah, itu sekarang harga sekarang lagi bermain-main di level itu ya. Ini saya juga lagi pantau GJ-nya. Nah, teman-teman lihat dari sini, kita lihat. Betul saja ya, ketika kita melakukan plan, ternyata flipnya nggak kena. Di sini flip nggak kena, teman-teman. Ini flip nggak kena. Dia melakukan manipulasi, bahkan ini nggak direspon sama sekali flipnya ya. Flipnya nggak direspon sama sekali loh. Kelihatan ya. Flipnya nggak direspon sama sekali, ternyata naik ke atas, ngejilat. Dia kena di batas dari mode of the flag-nya, yaitu di FTR sini ya. Batas di FTR. Kalau kita tarik confluence-nya, apakah ini jadi confluence? Yes, betul sekali. Ini confluence, persis banget. Kalau kita tarik dari sejarah harga, oke, di sini ada resisten, oke, pas sekali. Tepat sekali dengan tarikan dari resisten supportnya ini, dan oke, sesuai dengan plan saya. Di sini ada satu resisten, di sini engulf, oke, terkonfirmasi ya, base ini di engulf, maka lanjut turun ke atas, lanjut turun ya, dari sini ini manipulasi, lanjut turun. Nah, sekarang bagaimana dengan kondisi GJ saat ini? Mari kita lihat bagaimana dengan kondisi GJ saat ini. Apa plan berikutnya, kan gitu ya? Akan jadi pertanyaan. Apa plan berikutnya? Kalau saya melihat dari plan yang terjadi saat ini, ya, kalau saya melihat dari plan yang terjadi saat ini, saya masih ada melihat bahwa area ini masih menjadi satu tahanan seller. Ya, bagaimana pola yang terjadi di masa lalu juga terjadi ya, situ ya, terjadi. Ya, kemudian harga break lagi, ya, harga break lagi. Jadi masih ada peluang ya. Kita lihat di sini nanti. Nah, ini ada base, betul sekali, ini ada base. Oke, ada base. Siap-siap hari Senin ya, teman-teman. Bisa cari konfirmasi, terserah apapun. Ya, membuat lower low, betul sekali, membuat lower low. Ya, membuat lower low, bahkan kalau kita lihat dari time frame monthly, ya, kita lihat dari time frame monthly di sini.
Nah, ini secara PA sudah di engulf di situ. Oke. Dan harga sudah melewati dari mode of the flag sini. Oke, jadi ya ada peluang ya, ada chance karena dia engulf. Kita bisa pertimbangkan untuk bisa cari peluang sell. Anda nggak perlu SL di atas sini, nggak perlu SL di sini aja. At least berapa pip kita coba lihat ya, SL berapa pip kira-kira. Coba kita lihat dari sini. Wah, lumayan besar ya, lebih kurang 70 pip. Ya, 70 pip lumayan SL agak besar ya. Teman-teman harus siapin resiko SL lebih kurang 70 pip. Kalau Anda tidak sesuai dengan risk profile-nya, mending tidak usah masuk ya, kayak gitu. Ya, ini adalah contoh dari pair GBP JPY. Sampai di sini ada yang mau ditanya kira-kira sebelum sesi malam ini kita tutup? Saya pikir semua yang sudah saya jelasin lumayan bisa membantu teman-teman semua. Teman-teman di sini sudah mulai dapat ya sesuatu ya bagaimana supply demand ini kita bisa gunakan sebagai tools tambahan untuk Anda menganalisa market. Terserah Anda mau menggunakan teknik apapun, supply demand akan sangat-sangat membantu sekali kita dalam melakukan sebuah transaksi. Ya. Konfirmasi tren naik apakah setelah breakout lower high? Ya, tergantung ya, tergantung. Kalau dia membuat lower high, konfirmasi tren membuat higher high tepatnya. Bukan lower high ya. Bukan lower high tapi higher low. Kebalik ya. Higher low. Karena kalau tren bullish dia akan membuat higher high, higher low, bukan lower high. Ya. Seperti itu. Ya. Oke, sebagai penutup ya, teman-teman sudah dapat satu materi yang teman-teman bisa lakukan, bisa gunakan nanti untuk keperluan trading Anda. Anda bisa melakukan trading di forex, di saham, Anda bisa pakai ini di saham, juga ini bisa terjadi di mana saja, Anda bisa pakai. Ya, kemarin saya dapat di BGTG dapat sekitar 70%. Ternyata harga terbang luar biasa. Ya. Kemarin saya sempat dapat di sini lebih kurang sekitar 50 sampai 70%, saya nge-buy di sini. Ya. BGTG. Oke, saya buy di sini. Lihat berapa TP-nya. Oke, 70%. Oke, cukup lumayan. Ya, bagaimana juga di kripto kita pakai BTC USD T. Bitcoin juga sama, bekerja dengan baik banget, sangat bekerja dengan sempurna. Teman-teman kita lihat di kripto sendiri juga terjadi. Oke, teman-teman lihat di sini bagaimana terjadinya drop base drop di sini. Oke, pas banget. Jadi kalau Anda melakukan posisi sell, kalau Anda menggunakan platform dari Binance, oke, kita bisa short. Mungkin kalau Anda menggunakan Indodax, nggak ada pilihan untuk melakukan posisi sell, tapi kalau Anda menggunakan Binance ada pilihan untuk melakukan posisi sell. Dan lihat yang terjadi, hentakan penurunannya sangat tajam sekali ya. Dan kita bisa gunakan juga di kripto. Apapun instrumennya, ini juga bisa bekerja dengan sangat baik. Kita coba lihat lagi menggunakan Binance, pakai BNB USDT. Bagaimana juga terjadi juga di BNB. Ya, nah kita lihat di sini. Ini ada rally based drop. Oke, Anda kalau melakukan TP di sini sudah profit saya pikir. Ya, tidak perlu serakah. Anda bisa TP, ini sudah dapat 1/2. Oke, 1/2. Ya. Oke, sebelum saya tutup, teman-teman yang masih tertarik untuk mau belajar SND, ya teman-teman bisa ikuti kelas saya. Ya, saya ada buka kelas SND Mastery. Kebetulan ada harga promo, teman-teman bisa dapetin, normalnya harga 600.000. Materi yang kita pelajarin apa? Kita akan belajar how to detect strong support resistance. Kemudian kita akan bahas past approach reaction, par, pas, top down, task trade. Kita task trade, entry bisa. Kemudian kita bisa menggunakan formasi IPA dan kita bisa menggabungkan kombinasi chart pattern dengan harmonic pattern. Ada harga promo 300.000, teman-teman dapat ebook SND Mastery 259 halaman plus 8 kali training. Ya, dari jam 8 malam nanti jadwalnya saya akan share di grup selama 1 dan 1,5 jam dan akan direkam. Ya.
Harga promo berakhir sampai akhir bulan Juli ya. Tinggal beberapa hari lagi ya teman-teman bisa dapetin semuanya e-book SND Mastery dan 8 kali pertemuan. Ya, terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih buat yang sudah hadir. Selamat malam. Ya, masih ada promo ya. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beraktivitas buat teman-teman semua ya. Sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya. Jika nanti ada waktu, saya akan share lagi. Kita akan bahas hal-hal lain ya. Thank you buat semua. Thank you.